recording. Nanti saya upload. Mudah-mudahan berhasil recordingnya, kadang-kadang nggak berhasil soalnya. Oke, ini to the point aja. Saya belum ngomong masalah tujuan segala macam. Saya ngasih lihat dulu gambarnya. Ini ada dua makhluk gede sih sebenarnya. Satu di layer aplikasi. Terus satu lagi kita akan main di layer infrastruktur. Itu yang biasanya kita lihat secara umum dari orang-orang. Kebanyakan orang ngelihatnya kayak gitu ya, infrastruktur. Oke. Kalau lihat tornya kemarin sebelum acara kayaknya lebih mintanya kalau infrastruktur, tapi dengerin tadi moderator kayaknya mau di layer aplikasi juga mau diomongin, kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus di infrastruktur kalau kita lihat sebenarnya ada dua makhluk besar sih sebenarnya. Satu urusan infrastruktur banget, satu lagi server dan teman-temannya. Biasanya kalau infrastruktur banget tuh urusan kabel, urusan fiber optik dan sebagainya. Yang jarang kita sentuh biasanya di aplikasi, karena aplikasi seringkali ada di tempat lain, dinas lain. Nah, ini mungkin harus belajar ke Pak Asep gimana caranya supaya bisa ada di Kominfo semuanya. Nanti Pak Asep yang banyak ngomong ke arah situnya ya. Oke. Cuman yang seringkali kita suka lupa, tadi ada komplain misalnya kita jadi beternak aplikasi segala macam, kita sering lupa bahwa tujuan akhirnya sih bukan bikin aplikasi kan. Tujuan akhirnya adalah kita bisa punya, ini tujuannya ya, misalnya tujuannya kita bikin supaya pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kira-kira tujuannya itu. Jadi aplikasi apapun yang kita buat, kita harus bisa ngambil datanya supaya kita bisa melakukan klasifikasi, terus kita bisa melakukan forecasting. Sebetulnya rakyat butuhnya apa sih? Konsekuensinya kita harus bisa ngekstrak data dari semua aplikasi itu, dan tujuannya adalah untuk kebutuhan rakyat gitu ya. Ini saya main mapping nih ya, biar sambil ngomong kelihatan maksudnya seperti apa. Jadi ini maksudnya ke arah sini nih sebenarnya. Yang kelihatan banget yang ini, gitu ya. Yang sering kita tidak bahas, biasanya dikerjakan oleh teman-teman yang lain adalah prosedur, aturan dan sebagainya. Jadi di sini ada proses, prosedur dan sebagainya. Oke. Satu lagi yang sering kita lupa, dan ini fatal banget, biasanya manusia. Asli ini banyak dilupain, SDM. Seringkali cara berpikir kita semua adalah nanti ini disubkontrakin aja sama kontraktor, masalah beres, mampus lu bagian yang itu. Jadi kalau boleh saran, jangan. Kalau boleh semuanya dikerjakan sama Pemkot langsung. Nanti belajar sama Pak Asep gimana caranya, dan kalau bisa kita memberdayakan kampus-kampus di sekitar kita, komunitas sekitar kita, supaya bisa terlibat dan menjadi bagian dari ini semua. Karena kuncinya di SDM. Ini bukan masalah proyek, ini bukan masalah apa, ini masalah kedaulatan Republik Indonesia. Oke. Dan ini udah kejadian di Mabes, di mana-mana mereka kontrak, akhirnya kita tergantung sama vendor yang ada di Cina, di mana akhirnya kita dijajah urusannya. Dan ini parah banget kondisinya. Contoh di Mabes, ini gue ngomong belak-belakan dikit ya bagian yang ini ya. Contoh di Mabes, biar tahu aja, biar Anda tahu bahwa yang namanya vendor kadang-kadang berbahaya. Contoh di Mabes, ini Mabes Angkatan Darat, mereka beli laptop, oke. Biasa nggak ada yang istimewa kan, laptop pakai Windows. Terus teman-teman biasa anak open source, kita bikin sistem operasi buat laptop itu, gampang kan? Kita bikin sistem operasi, pas mau kita install, kok harddisknya ada 2, mampus nggak lo? Laptop harddisknya 2 di dalam, bongkar, pas dicari harddisknya 1 yang benernya, 1 lagi berupa flash disk ditaruh di bawahnya apa sih namanya? Baterai yang bulat itu ya, situ. Jadi kalau di Mabes masalahnya kayak gitu-gituan, dan kecenderungan itu lumayan. Kecenderungan paling parah adalah kita dijajah, dibikin tergantung terus. Makanya kalau saya agak ekstrim di sini, seringkali saya bilang kalau bisa kita semua bisa bikin sendiri. Syukur-syukur jangan terlalu, kalaupun bermitra segala macam, kalau bisa orang dalam yang
bikin di orang luar fungsinya lebih kayak apa ya, tutor atau mentor apa kayak gitulah. Tapi orang dalam harus kuat. Konsekuensinya ada masalah besar, pola rekrut SDM-nya jadi masalah nih. Nanti belajar sama Pak Asep bagian itu ya. Yang ahli beliau bukan saya soalnya. Ini beres dulu kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini sebagian besar ilmunya ada 3 file yang saya kirim. Cuman kalau mau ngopi semuanya ada sekitar 200.000 buku di harddisk ini, silahkan dikopi. Butuh waktu sekitar 1 hari lah buat ngopi. Kirim harddisk aja, kopi. Gitu ya. Jadi saya kasih lihat lah, icip-icip nih buku-bukunya saya kasih lihat lah bukunya biar kelihatan. Saya masuk perpustakaan, masuk ke buku, terus misalnya apa, artificial intelligence, ini buku tentang artificial intelligence, kita bisa klik salah satu, ini saya klik sembarangan aja ya. Ini 2013 kayak gini sih. Jadi ini buku-bukunya nggak akan saya taruh di internet karena jujur saya dapat semua buku ini nyolong dan saya kopikan gratis buat seluruh bangsa Indonesia supaya pintar, itu aja. Cuman masalahnya biasanya mereka komplain ada yang bahasa Indonesia nggak pono, mati gue. Dah beres ya, sip, dah. Referensi bisa dikopi. Nah sekarang kita akan masuk ke pola gedenya dulu sebelum masuk ke lebih detailnya. Yang ini tadi dari kasih lihat sama panitia, ini paper saya yang minta teman-teman BPK sama BPKP. Oke, BPK melakukan audit ke program-program pemerintah, terutama lebih ke audit keuangan awalnya. Kemudian mereka pengen hasilnya buat masukan ke pemerintah, programnya seperti apa, kira-kira gitu. Setelah masuk ke tahapan kayak gitu, dia pengen ngasih masukan program pemerintah yang baik seperti apa, dia tidak bisa hanya sekedar audit keuangan. Dia kepaksa harus merubah dirinya, bukan hanya sekedar audit keuangan, audit program. Konsekuensi audit program, dia harus bisa baca teks, dia harus baca sosial media, dia bisa baca video, dia bisa baca audio, semuanya harus bisa dibaca sama dia. Kemudian dia bisa melakukan klasifikasi, dari klasifikasi dia harus bisa ngelihat ke depan, jadi dukun, forecasting, lihat ke depan rakyat butuh apa, kira-kira kayak gitu. Teknik ini juga dipakai sama startup dan sebagainya. Ini saya kasih lihat aja. Polanya seperti ini aja sih sebenarnya. Jadi ini rakyat, perusahaan dan sebagainya melakukan transaksi sebagainya, dan mereka semua datanya dikumpulin di data yang besar. Jadi sebetulnya kalaupun teman-teman bikin aplikasi dan sebagainya, aplikasi itu datanya kalau bisa kebuka ke arah pemerintah supaya kita bisa menganalisa sebetulnya rakyat mau apa sih, rakyat butuhnya apa sih, rakyat yang butuh bantuan seperti apa sih, dan itu harus kebuka di sini. Ini saya coba gedein ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi intinya kita melakukan mata-mata terhadap semua kegiatan yang dilakukan di bawah. Hasil mata-mata itu dimasukin ke data yang besar. Syukur-syukur datanya satu sama lain kompatibel. Seringnya programmer seenaknya ya, yang satu bikinnya, misalnya contoh sederhana aja ya, beras, satuannya apa? Kilo. Ada lagi yang lain? Liter. Ada yang lain? Karung. Ada yang lain? Truk. Kalau datanya satuannya beda-beda, pusing kepala nih yang analisa data nih ntar. Jadi kita harus, ya ini proses belajar ya. Kan biasanya kita bikinnya cuma kita perlu bikin e-government, kita perlu bikin aplikasi, tapi datanya kagak standar, mati bagian yang karena nggak kompatibel satu sama lain, pusing nih urusannya. Dan setelah itu semua ini masuk ke data analitik. Nah di sini saya nggak harus, kalau di Bank Indonesia yang ngerjain adalah divisi statistik sih, dan dia gila. Divisi statistik Bank Indonesia dia ngetap data-data toko online. Dia minta ke toko online tolong datanya dikirim ke Bank Indonesia supaya kita bisa menganalisa apa yang terjadi di Republik Indonesia. Anda sebagai kota Cilegon bisa aja ngomong ke toko online, tolong bagian Cilegonnya dikirim ke Cilegon dong. Udah gitu kita bisa analisa apa yang terjadi di transaksi di dunia cyber itu untuk di daerah Cilegon, apakah itu pembeli atau pedagangnya.
Dari situ kan tadi ada masalah tuh, orang pengen difasilitasi untuk marketing apa segala macam, tapi kan kita punya data yang lebih spesifik lagi, yang lebih presisi lagi. Dari situ tindakan kita jadi lebih presisi lagi, dan ini semua urusan klasifikasi dan forecasting dikirim ke menteri, presiden, pimpinan, wali kota dan sebagainya, supaya kita bisa bikin program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di dunia startup kita namanya user experience. Jadi sama aja sih siklusnya kayak gini aja, mau startup kayak mau pemerintah siklusnya nih. Ini yang namanya smart government. Ini belum ada di SPBE. SPBE baru sampai tahapan yang ini nih, depan ini aja. Bagaimana semuanya dibikin elektronik, cuman smartnya belum ada. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman semua udah mulai ngelihat bahwa oke, kita akan membuat datanya elektronik. Setelah datanya elektronik, kita bisa analisa. Analisa kita klasifikasi, lihat ke depan seperti apa. Beres ya? Kebayang sampai sini? Oke. Jadi ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah saya pengen ngarahin teman-teman untuk jadi dukun sebenarnya. Karena kita pengen lihat ke depan seperti apa. Dan ini dilakukan sama Google dan sebagainya, semua jadi dukun sih sebenarnya. Kenapa jadi dukun? Supaya dapat cuannya lebih gede. Kalau kita sebagai pemerintah kan supaya amal ibadah kita lebih besar, kira-kira gitulah ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke pelan-pelan ke urusan infrastruktur. Yang bawah dulu ya. Tornya mintanya yang bawah dulu nih. Yang bawah dulu, saya masuk ke sini, ini. Kalau kita lihat di SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ada dua besar sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat di SPBE ada dua besar, servernya dipisah ke sini. Dia bikin yang namanya pusat data nasional. Oke, kemudian infrastrukturnya kok nggak bisa diklik? Oke. JIP, Jaringan Intranet Pemerintah, kira-kira gitu. Oke. Nah, ada dua makhluk ya, Pusat Data Nasional sama Jaringan Internet Pemerintah. Ini saya boleh jujur nggak ngomongnya ntar? Boleh. Jujur nggak enak soalnya. Biar tahu biasanya. Jujur dulu ya. Kok? Jujur dulu, Kominfo yang sana bikin proyek Pusat Data Nasional, jadi mereka ya bikin bangunannya, ya bikin data centernya, nggak punya orang. Jadi mereka lupa di manusianya. Jadi mereka nggak punya orang buat ngoperasiin. Konsekuensi yang terjadi kalau nggak ada orang buat ngoperasiin, kalau ada apa-apa, selamat dulu. Jadi kalau kita lihat plan B-nya, walaupun di aturannya si kementerian lembaga daerah itu nggak bisa bikin pusat data nasional, kalau boleh saran, sini bikin. Belajar sama Tangsel. Jangan 100% berasumsi bahwa Kominfo sana punya pusat data nasional, udah gitu semua data taruh sana. Nanti ada masalah berapa urusannya. Oke, saya cenderung lempar di sini. Terus ya, ini buat PDN-nya. Sekarang untuk jaringan intranet pemerintahnya. Cara berpikirnya kira ini saya merasa berdosa sedikit karena salah satu yang bikin kajiannya saya juga sih. Ada namanya di situ. Jadi jadi punya masalah saya di sini. Pelaku. Jadi saya tahu masalahnya sih sebenarnya. Jadi ini karena dipaksa sama dirjennya dipaksa. Gua pengen supaya jaringan pemerintah tuh di dalam pemerintah aja. Kalau mau keluar ngasih layanan ke masyarakat lewat ke atas, lewat pusat, kalau dari Cilegon masuk ke Provinsi Banten, dari Provinsi Banten masuk ke pusat Kominfo, terus masuk ke data center, baru ke internet, terus baru ke rakyat Tangsel. Stres nggak kayak gitu? Saya stres. Jadi idenya kayak gitu. Saya pribadi nggak 100% setuju, cuman karena dipaksa banget, kepaksa bikin kayak gitu. Kebayang ya? Jadi walaupun saya berdosa, saya ngaku dosa, tapi saya nggak setuju sih sebenarnya, nggak setuju. Nah, oke. Jadi kebayang intranet kan adalah jaringan LAN yang ada di tempat kita, oke. Dan mereka pengennya aman, nggak bisa dimasukin macam-macam, semua transaksi keluar lewat luar.
Konsekuensinya kalau kita mau, nah contoh Tangsel misalnya, di Tangsel itu kita bikin jaringan supaya kelurahan segala macam bisa akses. Nah itu agak konflik tuh sama konsepnya JIP gitu ya. Tapi kalau kita buat layanan masyarakat lokal aja, kayak di Tangsel kita bikin, inilah contoh aja, contoh dikit aja, Tangsel Belajar. Ini, salah, ada slashnya lagi, slash Moodle. Ini free, jadi anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 12 bisa belajar tryout, uji coba soal dan sebagainya free lewat wifi yang digelar sama Tangsel. Ini kan lokal, kenapa kita harus lewat Jakarta dulu baru masuk ke rakyat Tangsel pasang wifi? Jadi kalau buat saya kayak gini nggak apa-apa, tapi sarannya jangan terlalu dibuka ke internet. Soalnya nanti ada ransomware, virus segala macam masuk, apalagi nanti ada judi, ada kayak gitu, pada apal semua ya. Di sini kena sini kena slot juga ya. Oke, yaudah, itu satu. Jadi ada masalah walaupun saya nggak terlalu setuju. Nah terus di sini kalau kita lihat di daftar isinya, saya akan lihat daftar isinya aja, saya nggak akan masuk ke dalam ya. Oke, ini tinjauan pustaka nggak usah. Arsitekturnya kira-kira yang tadi ada. Nah, terus satu yang didorong banget adalah IP versi 6. Oke, tidak banyak di Republik ini yang bisa mengoperasikan IP versi 6. Salah satu yang berhasil operasional Tangsel. Jadi waktu itu kita ngelihat 4, Keuangan Depcube, terus DKI, Diknas, dan Tangsel. Dari 4, yang IP versi 6-nya jalan, cuma Tangsel. Parah sih sebenarnya. Agak gimana gitu, nggak enak juga sih. Yang seru adalah Diknas punya 2 alokasi IP versi 6, nggak jalan. Dan ini masukan buat operator, Telkom dan teman-teman yang lain, tolong IP versi 6 jalanin. Karena ini jadi syarat utama supaya jaringan internet pemerintahnya jalan tuh IP versi 6 gitu ya. Ini sambil gua rekam, gua upload nih biar enak kan maki-maki orang. Oke. Ngomong profesor nggak apa-apa ya. ini nah terus urusan infrastruktur di bawahnya. Jadi misalnya dari Dinas Kominfo masuk ke kelurahan-kelurahan, mereka sarannya pakai MPLS sih. Cuman MPLS itu biasanya operator banget. Kalau saya pribadi, yang Anda merasa nyaman dan Anda merasa aman, gitu aja sih. Kita pilih, kalau di level nasionalnya ada 2 pilihan besar, MPLS sama pakai SD-WAN. Cuman SD-WAN ada masalah karena SD-WAN kita tergantung vendor nanti. Kalau kita kunci ke satu vendor, ya udah semua alatnya vendor itu semua, jadi kita jadi kekunci banget. Kalau MPLS, semua router macam-macam merek bisa ngomong satu sama lain, jadi MPLS lebih enak sebetulnya. Ini buat jaringan yang besar banget. Tapi kalau untuk level kota seperti kota Cilegon yang ujung ke ujung mungkin 10 km kali ya, ini jadi agak nggak masuk akal sih pakai MPLS. Kira-kira kayak gitu. Saya mendingan pakai media yang ada, apakah itu WiFi atau fiber optik, terus kita jalanin OSPF, saya udah happy. Cuman kita harus hati-hati di urusan security-nya aja. Jadi enkripsi harus dijalanin, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Poin gedenya itu kayaknya yang gede banget. Ini harus ada ISO 27001. Nah, poin yang satu lagi adalah di manusia sih sebenarnya. Ini udah. Manusia ada di bawah kalau nggak salah. Ini dia manusianya, ini manusia. Kita perlu invest di NOC sama SOC. Masalahnya di orang. Akhirnya kalau orangnya cuma 1 atau 2 nggak mungkin. Ini orangnya Tangsel berapa ya Pak? Belasan kayaknya, 30 ya? 19. Jadi untuk ngoperasiin jaringan itu butuh orang banyak gitu ya, karena kita kan nyambungin ke kelurahan-kelurahan segala macam, sampai ke sekolah-sekolah. Tapi ntar biar Pak Asep yang ngomong ya bagian ini, biar Pak Asep lah yang ngomong. Oke. Masalah paling besar di orang, dan masalah di orang nanti urusannya sertifikasi gitu ya. Udah, itu urusan infrastruktur kayak gitu. Yang paling besar, yang paling bermasalah di infrastruktur satu lagi adalah
insiden cyber. Jangan lihat muka gua, ngeliatnya ke sana. Masalah paling besar yang satu lagi adalah insiden cyber. Kita punya contoh kemarin imigrasi, paling dekat tuh imigrasi, sebelum imigrasi Dukcapil kalau nggak salah, BSI yang lebih parah lagi. Oke. Nah, yang paling parah dalam proses terjadinya insiden cyber adalah kalau saya perhatiin cara Anda bereaksi. Pas ada insiden, reaksinya adalah nutup atau bersihin yang rusak. Oke, tapi tidak berusaha mencari kerusakannya di mana. Yang bikin rusak tuh apa sih? Gitu ya. Nah, di sini ini buku ini bagian dari kuliah sih sebenarnya. Kuliahnya ada di sini, bisa diakses opencourse.its.ac.id. Di dalam open course ITTS.ac.id ada kuliah cyber security. Oke. Totalnya ada sekitar 12.100 orang yang daftar di open course ini, free, gratis. Yang bisa lulus dapat sertifikat. Nih saya kasih lihat aja biar anda ngelihat langsung lah ya. Jadi ini kalau kita lihat ada sekitar 12.000 orang, partisipannya 12.000 orang. Nanti ini free. Terima kasih buat Kominfo Tangsel. Servernya ada di tempatnya Pak Asep soalnya. Jadi terima kasihnya ke Pak Asep sih sebenarnya. Jadi ini ada 12.147 orang. Untuk yang di atas nilai 90 akan bisa dapat sertifikat gratis. Ini ada sertifikat buat nilainya di atas 90 ya. Kalau kita lihat yang bisa dapat sertifikat cuman 19 orang dari 12.100 sekian orang. Makanya nggak aneh kalau ngelihat bangsa ini jeblok, ya orang kayak gitu kondisinya. Ini yang di open course ITTS. Saya dimintain sama Mabes ngasih training, dimintain sama anak-anak Pejaten ngasih training. Kondisinya nggak jauh beda sih. Untuk Mabes waktu itu kira-kira gini, saya ngasih training 60 orang, nggak ada yang jadi. Mabesat itu hubatnya, Perhubungan Angkatan Darat, minta diajarin cara bikin seluler sendiri. Saya bisa bikin Telkomsel sendiri, jangan khawatir. Ini Tangsel lagi bikin 5G sendiri, jangan khawatir. Kemarin dites berapa? 800 mega ya Pak Asep. Yang bikin Pak Asep sih, bukan Ono. Kita bisa bikin sendiri. Kalau waktu di Hubat itu ada 60 orang di training selama 2 tahun, yang bisa cuma 2 orang. 1 sersan mayor, 1 letnan. Terus di Pejaten bintang 3 waktu itu minta, "No, tolong anak buah gue dites." 120 orang yang lulus cuma 2 orang. Jadi kondisi real Republik ini kayak gitu. Kalau Anda mau selamat, tolong invest di manusia. Nah, ini ada orang-orang pintar yang duduk sebelah kiri, yang bajunya bukan coklat. Oh, kalau bukan coklat pintar ya? Enggak juga sih. Yang ini coklat. Coklat betul sih. Ya, sorry itu bercanda. Oke, terus saya kayaknya udah mulai 30 menit nih. Ini buku pegangan global udah. Saya kasih lihat daftar isinya biar kelihatan aja yang perlu dikerjain. Pendahuluan nggak penting. Sesudah pendahuluan adalah saya masukin ke SDM dulu nih. Bab 2-nya saya SDM. Oke. Kita butuh orang banyak. Urusannya sertifikasi, SOC dan NOC. Network Operation Center sama Security Operation Center harus diberesin tuh 2 dengan orang banyak. Nah, di sini bab selanjutnya adalah proses supaya cyber security-nya beres sih sebenarnya. Harus ada plan yang benar, ada do. Nah, ini do-nya banyak banget. Harus install ini, install itu, install ini. Kalau kita lihat nanti ini dilihat itu betul-betul di buku itu cara installnya dikasih lihat. Dan kalau udah sampai cara install, biasanya harus orang-orang yang sirotol mustaqim, pakai command line dunia hitam. Kalau pakai GUI susah. Ini yang baju merah biasanya yang bisa. Nggak boleh punya rambut. Eksplisit ngomongnya, parah. Oke, beres. Sudah ini kalau kita lihat do-nya berhalaman ya, banyak, panjang, dan masing-masing do ini banyak loh, hati-hati. Udah do, cek
cara ngeceknya kayak gimana, kemudian terakhirnya cara bereaksi, act-nya kayak gimana. Sekedar info aja, di sini juga diajarin caranya mensimulasikan ransomware. Jadi ada ransomware yang bisa kita ambil free, Anda bisa, nggak free sih kalau ransomware ini, harus bayar dikit lah. Yang bikin anak-anak ini, anak-anak Bandung, ini anak-anak Cyber Army yang bikin, Girindro, Dikdo, ini yang bikin ini ada ransomware simulator, kita bisa bayar dikit ke dia, udah gitu kita ambil ransomware-nya disebarin di jaringan, dan kalau komputernya kena, di-encrypt beneran itu filenya. Kalau Anda tahu yang namanya ransomware, semua file itu akan diambil, dikopiin ke yang nyerang, jadi yang nyerang akan punya kopinya dari filenya kita, jadi nggak aneh, BSI datanya keambil. Sampai hari ini sebetulnya belum selesai sih urusannya, kira-kira gitu ya. Jadi ini semuanya disimulasikan dan ada bukunya. Nah, sekarang yang terakhir, smart government. Ini semuanya kalau nggak salah saya kopiin ke panitia sih. Ada, mudah-mudahan udah nyebar juga. Nah, yang ini saya tulis 3 jam doang. Jadi waktu saya nulis ini, saya pikir waktu ke Cilegon ini, kayaknya mereka, saya nggak baca Tor soalnya. Kurang ajar ya, saya nggak baca Tor. Cuma dapat undangan datang. Kayaknya orang Cilegon pengennya smart government lah. Gua nulis lah. Pas baca Tornya, oh mintanya infrastruktur. Ini udah ketulis ya udah. Saya kira. Cuman ini buku yang ditulis dalam waktu 3 jam, totalnya 40 sekian halaman doang. Tapi ini adalah cara berpikirnya yang tadi. Bagaimana kita main data science untuk bisa melakukan prediksi ke depan program apa yang cocok buat kita lah, kira-kira kayak gitu. Di sini ada penjelasan untuk bagaimana ada tip dan trik supaya sebuah smart government berhasil seperti apa, dan yang terakhirnya adalah studi kasus untuk analisa data. Ini jujur Pak Asep, ini datanya Pak Asep sih sebenarnya. Ini yang terakhir ini adalah yang di Tangsel Pay. Ini kerjanya Pak Asep nih sebenarnya. Saya kasih lihat dikit aja ya, yang Tangsel Pay ini. Ini minta maaf bahasa Inggris soalnya ini sebenarnya kopian dari draft paper jurnal, jadi bahasa Inggris. Nanti saya terjemahin ke bahasa Indonesia, jangan khawatir. Ini cara copy pasti cepat. Tapi poinnya kira-kira gini, kalau kita bisa dapat datanya, ini datanya data payment ya, data pembayaran semuanya. Ini datanya sih kayak gitu ya, titik-titik banyak banget, ini titik-titik banyak banget, ini ada titik banyak, ini ada titik banyak, ini ada titik banyak. Tapi poinnya, saya waktu melihat data ini saya juga bingung, apa gitu kesimpulannya. Kesimpulannya sederhana sih sebenarnya, setelah saya regresi pakai linear, semua garisnya positif, gradiennya. Ini positif semua naik ke atas. Jadi kesimpulannya sederhana sih sebenarnya. Jadi ternyata dari monitoring Tangsel Pay ternyata bahwa ekonomi Tangsel naik. Udah gitu aja sih kesimpulannya. Cuman kan kita harus ngelihat datanya. Kalau ngelihat gini doang bingung. Tapi pas diregresi kelihatan. Gitu. Itu poin besarnya. Mudah-mudahan saya nggak bablas banget. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silakan email saya. Emailnya onno@indo. Saya tulis dah biar kelihatan. Gedein ya. Bentar. Saya gedein. Kalau ada apa-apa silakan email @indo.net.id atau satu lagi salah ITTSACID. Kalau mau ini bisa ke Ono Purbo. Oke. Kalau teman-teman pengen ngopi perpustakaan saya silahkan nanti koordinasi, kirim harddisk, bayarnya gampang semua, bayarnya pakai doa habis sholat. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama moderator. Terima kasih Pak Ono. Kami sesuatu belajar dari saya. Sesuatu untuk membimbing kami terkait dengan IT dan nanti tentunya kita bisa melihat buku-bukunya. Ya, siap. Baik, terima kasih sudah sangat lengkap Bapak Ibu ya. Membuka mulai dari main web tadi gitu ya. Yang intinya tetap orientasinya adalah terkait dengan kebutuhan masyarakat seperti itu. Kita punya gitu ya, perangkat daerah kan apa
kemudian tadi terakhir tadi terkait dengan bagaimana kita apakah sudah mampu gitu ya bergerak sampai ke dalam smart government seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan smart government tentu saja gitu ya, atau pergeseran tadi ya Bapak Ibu dari ICAF gitu ya ke dalam smart government. Saya kira ini langsung saja gitu ya, namun saya mempersilahkan narasumber yang kedua dari sisi praktisi bisa menceritakan praktek gitu ya Pak ya, praktek baiknya seperti apa yang sudah dijalankan di kota Tangerang Selatan gitu ya, dan itu dari sisi Pemda sendiri maupun bagaimana kemudian membangun gitu ya, membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yang terkait gitu. Yang kemudian nanti bagaimana potensinya untuk kemudian kita replikasi di kota Cilegon seperti itu. Baik, langsung saya persilahkan kepada Pak Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Selatan untuk memaparkan panikannya darinya yang nanti kemudian akan ditanggapi oleh seluruh peserta. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami hormati banggakan bersama guru kita, Muhammad Besar, Prof. Onowi Purko. Saya izin dan berani saya kalau semeja dengan beliau mendahului beliau, karena beliau ini bukan hanya sebagai guru dan orang tua kita, dan banyak sekali beliau ini membantu kami khususnya Tangerang Selatan. Jadi izin Prof, saya tidak cukup berani untuk memulai terlebih dahulu. Seperti yang sering beliau sampaikan ke saya, bahwa jabatan itu pada akhirnya itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya selalu belajar dari beliau selama ini. Dan beliau banyak sekali membantu di Tangerang Selatan, bukan hanya dari sisi birokrasi, tetapi juga apa yang tadi disampaikan oleh beliau, SDM. Itu yang kami rasakan manfaatnya luar biasa besar. Yang berikutnya kepada panitia, khususnya moderator serta Bapak dan Ibu sekalian, dan di sini ada sahabat karib saya juga, kawan. Terima kasih atas undangan dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa hal. Sebetulnya kalau bicara terkait dengan layanan publik, Cilegon ini kalau kami memotret dari luar sebetulnya sudah bagus, karena Cilegon adalah salah satu daerah yang SPBI belum keluar, Cilegon sudah punya permen SPBI. Ini canggih gitu, Bro. Jadi jangan-jangan permen atau perpres SPBI itu nyunturnya dari kota Cilegon. Artinya apa? Inisiasinya sudah sangat luar biasa. Sehingga beberapa daerah, khususnya kami, ketika saya diundang untuk memaparkan ini, sebetulnya jujur saya tidak terlalu percaya diri untuk menyampaikan apa yang terjadi di Tangerang Selatan, khususnya di kota Cilegon ini. Karena kota Cilegon itu menurut kita punya inisiasi yang luar biasa. Jadi ini bentuknya sekali lagi mohon izin panitia, ya, sahabat teman-teman sekalian, ini sekali lagi bukan menggurui, ya, bukan, tapi justru saya yang belajar di sini. Nah, izin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan tema yang disampaikan atau diberikan kepada saya khususnya terkait dengan agenda kita pada hari ini. Saya mencoba memotret, melihat kota Cilegon dari kota Tangerang Selatan. Artinya kami yang dari luar pemerintah kota Cilegon. Yang pertama, ini saya temukan ini juga dari teman-teman yang khususnya di kota Cilegon lebih paham, lebih tahu, kan lebih menguasai dari gambaran kondisi kota Cilegon. Ini sekali lagi hanya potret yang kami temukan.